Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perusahaan yang bangkrut, yaitu ada PT Sariwangi, juga PT Danbit Internasional. Nah, di sini saya Diana Nabila, samping saya ada Zahra, ada Keisha, ada Suci, ada Azalia, dan ada Naila. Lanjut, yang pertama adalah PT Sariwangi yang akan dipresentasikan oleh Azalia. Menurut detik.com Tribunnews, identitas perusahaan itu namanya PT Sariwangi Agricultural Exchange Agency. Dia di tahun berdirinya itu tahun 1982. Negara asalnya dia berasal dari Indonesia. Bidang usahanya ada perdagangan komoditas teh. Pada masa jadinya, Sariwangi itu perusahaan yang kompetitif. Produk-produknya juga yang dihasilkan itu inovatif. Bukan salah satu produk yang dihasilkan menjadi pelopor revolusi. Sariwangi mulai memperkenalkan produk teh dalam kantong pertama kali di Indonesia pada tahun 1970 menggunakan nama perusahaan sendiri. Saat diluncurkan, produk teh ini kemudian diberi merek Teh Celup Sariwangi. Teh Celup Sariwangi sukses dipasarkan ketika merek-merek lain masih berkutat pada produk teh yang masih dikemas secara konvensional. Sariwangi sudah melangkah terdepan. Kesuksesan inilah yang menggoda Unilever untuk mengakui sisi produk teh merek Teh Celup Sariwangi asal Indonesia. Pada tahun 1989 hingga beberapa tahun lalu, penjualan perusahaan itu pernah menyentuh 46.000 ton teh per tahun. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyuplai teh terbaik di Indonesia. Menjadi penyuplai teh terbaik di Indonesia dalam kantong dengan mencapai 8 juta kantong. Jadi PT Sariwangi, Bapak tahu PT Sariwangi di situ? Yes, itu juga bangkrut juga karena apa ya? Karena apa ya? Iya. Oh, karena kredit utang, Pak. Dia nggak bisa bayar, Pak. Terus? Faktor eksternalnya ada proses pasar yang ketat, perubahan perilaku konsumen dan karena ada perubahan dari regulasi dan Manajemen keuangan. Sariwangi memiliki utang yang besar yang tidak mampu dibayar sama perusahaannya itu. Terus salah satu penyebabnya pengelolaan arus kas yang buruk dan pembiayaan usaha yang tidak sehat. Ada juga dampak kebangkrutannya. Banyak karyawan kehilangan pekerjaan karena perusahaan strategi inovasi, peningkatan pengangguran, peningkatan pengangguran lokal dan penurunan kualitas hidup keluarga terdampak. Tulisan siapa? Naila. Dampak terhadap ekonomi nasional atau lokal, terhentinya pasokan dari petani lokal. Dampak terhadap industri sejenisnya, yaitu meningkatkan persaingan antar pelaku usaha, meningkatkan
Coba ngadep sebelah sini. Ini Pak dari sini. PT Sariwangi juga kurang inovasi. Kemampuan perlahanan produksi Sariwangi nyaris tidak berkembang. Padahal teh minum teh kantong itu berubah karena konsumen malas mencari teh herbal atau hijau lebih premium. Jadi lebih masyarakat Indonesia lebih mengutamakan teh yang instan. Terus saran supaya Sariwangi itu gak ada kebangkrutan itu, pertama itu inovasi produk yang disertifikasi. Ini jelek, bagusan dari sini. Terus yang kedua itu transformasi digital dalam operasi dan pemasaran. Peningkatan efisiensi operasional sama fokus pada keberlanjutan produk dan inovasi. Yang kedua ada perusahaan Dabil Internasional, yaitu sebuah perusahaan membuat bulu mata di Garut, Jawa Barat dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bangkrut pada 10 Februari 2025 dan pabrik tersebut kemudian ditutup. Akibatnya, lebih dari 2.000 karyawan terancam kehilangan pekerjaan dan menghadapi ketidakpastian masa depan. Perusahaan ini bangkrut karena perusahaan tak mampu membayar kewajiban utang. Faktor internal yang terjadi yaitu konflik manajemen dan akuisisi asing. Yang kedua ada produktivitas turun. Yang ketiga ada transparansi buruk. Yang keempat ada manajemen keuangan lemah. Yang faktor eksternal, yang pertama persaingan produk murah dari Cina. Yang kedua standar ILO tak terpenuhi. Yang ketiga tuntunan hukum pemasok. Dan yang keempat ekonomi lokal terguncang. Kronologi dan penyebab bangkrut PT Danbi Internasional dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Bapak kameranya bagus. Ke orangnya. pada Rabu 19 Di zoom banget. setelah dinyatakan Alhamdulillah. valid. Penyebabnya itu diduga Itu nggak center mampu memang. membayar kewajiban utang dan kesulitan bersaing di pasar ekspor, terutama menghadapi produk dari Cina. Sini juga kan. Menyebabkan stok yang tidak terjual. Dampaknya lebih dari 2.000 karyawan terancam PHK dan belum menerima kejelasan mengenai gaji terakhir serta bonus. Center.